Selamat datang saudara-saudari di dalam sidang penggenapan dan kebenaran. Saudara-saudari, untuk sesi yang pertama ini kita akan membahas atau memasuki sesi penggembalaan. Untuk bahan penggembalaan, saudara-saudari kita memasuki buku bahan penggembalaan yang baru. Ya. Buku bahan penggembalaan volume ketiga mengenai percaya dan taat. Saudara-saudari, buku ini bisa saudara-saudari beli baik melalui online maupun saudara-saudari bisa membelinya buku fisiknya ya di toko buku Yasmerin. Saudara-saudari, buku bahan penggembalaan yang ketiga ini terdiri dari 16 pelajaran. Ya. Saudara-saudari bisa menggunakan buku ini untuk menggembalakan perawatan ataupun domba-domba yang sedang dirawat. Ya, saudara-saudari, kalau memakai satu pelajaran seminggu sekali, ya saudara-saudari bisa menghabiskan buku ini kurang lebih 4 bulan ya. Kalau saudara-saudari rutin memakai buku ini untuk merawat kontakan atau rawatan ya, 1 minggu 1 pelajaran, ya kurang lebih 4 bulan saudara-saudari bisa menghabiskan buku ini. Baik, saudara-saudari, sebelumnya untuk mengawali sesi yang pertama ini, saya akan pimpin di dalam doa ya, saudara-saudari. Amen. Oh Tuhan Yesus, amen. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang sejati. Oh Tuhan, terus menggembalakan kami Tuhan, Engkau terus merawat kami dan juga terus memberikan kami makanan tepat pada waktunya. Tuhan, kami belajar mengikuti teladan dirimu yang sebagai gembala yang sejati untuk menggembalakan setiap kawanan domba-Mu Tuhan. Oh, sekali lagi Tuhan, berikanlah kami ketekunan, berikanlah kami juga kesetiaan untuk menggembalakan setiap perawatan domba-domba-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami terlebih dahulu boleh disusun, dipenuhi oleh firman dengan kelimpahan Allah, sehingga kami Tuhan juga boleh menyalurkan kelimpahan hayat-Mu di dalam menggembalakan domba-domba-Mu. Tuhan, berkatilah 2 sesi pada hari ini, sesi kelas penggembalaan maupun sesi kebenaran, Tuhan yang menyertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudari, sebelum kita memulai ya, saya mengajak saudara-saudari untuk menyanyikan satu kidung, kidung 409, mengalami Kristus bersekutu denganmu. Amin. Satu kawanku akrab, ku teramat sayang, lemah lembutlah sikapnya, manislah cintanya, mustahil hidup tanpa dia, papanya ku harap, kita tinggal bersama Tuhan dan ku. Kadang ku nyaris rebah, lemah ku dia paham, disuruhnya ku sandar dia, ku suka rangkulnya, ke arah terangku dia bawa, nempuh hidup cerah, kita jalan searah, Tuhan dan ku. Kasihku terhadapnya, dia palinglah jelas, namun padaku kasihnya tak habis ku kata. Kasihnya tak pernah padam, kian hari kian barat, kita salinglah cinta, Tuhan dan ku.
suka-dukaku ku beritahu padanya, semua rindu dambaku ku ungkap padanya. Hibur anjur amanatnya Dia beri padaku, kita saling bercakap Tuhan danku. Dia tahu hatiku damba menyelamatkan jiwa, disuruhnya aku keluar wartakan kasih-Nya, siarkan cinta ajaibnya dan kisah wafat-Nya. Kita berdua biasa Tuhan danku, yang memberitahukan tak jauhlah kerajaan-Nya. Hatinya sangat mendesak bawaku ke sana, bahagia kekal yang gembira dan tata mulia. Kita sama meraja Tuhan danku. Amen. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudari, di dalam perawatan kita kepada domba yang kita rawat, saudara-saudari, kita bisa menggunakan kidung tadi ya, kidung yang sangat manis, saudara-saudari, kidung yang sangat melegakan hati kita ya, sehingga kontakan ataupun setiap domba yang sedang kita rawat ya, saudara-saudari, bisa, amin, bisa memiliki ya kelegaan, memiliki Tuhan yang mengerti setiap persoalan, ya, suka dan duka kita bisa memberitahukan kepada Tuhan. Ya, saudara-saudari sangat baik ya, saudara-saudari bisa menggunakan kidung tersebut ya, untuk membawa setiap rawatan untuk menjamah Allah. Ya, saudara-saudari, dalam volume yang kedua, bahan penggembalaan setelah beroleh selamat, kita memasuki volume yang ketiga, yaitu saudara-saudari buku ini melalui 16 pelajaran, kita bisa membawa saudara-saudari ini untuk memiliki penghidupan yang intim bersama dengan Tuhan, untuk memiliki penghidupan persekutuan yang mesra dan dekat dengan Tuhan. Maka itu pelajaran yang pertama ini diawali dengan judul beritahukan kepadanya. Amen. Saudara-saudari, ya, di dalam setiap bahan penggembalaan ya kurang lebih seperti ini ya, saudara-saudari, diawali dengan judul, lalu ada ayatnya, lalu ada pembacaan firman, pembacaan singkat yang bisa saudara-saudari baca berdua atau bertiga dengan rawatan. Kemudian saudara-saudari di akhir juga ada kidung ya, kidung ini adalah kidung yang tadi kita nyanyikan di awal. Amin ya, saudara-saudari, bahannya singkat ya, jelas, juga bisa membawa, amin, ya bisa membawa setiap perawatan kita menjamah Tuhan ya, dan khususnya di dalam pelajaran pertama ini, saudari, kita bisa membawa mereka ya untuk belajar ya, memberitahukan segala sesuatu kepada Tuhan. Amen. Pelajaran 1, beritahukan kepadanya. Amen. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Ya, saudari, ayat ini menjadi ayat dasar di dalam pelajaran yang pertama. Mari kita baca bersama-sama, saudara-saudari. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amen. Ya, saudara-saudari bisa ajak rawatan kita untuk doa baca. Amen. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir. Amen. Janganlah.
hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amen. Tetapi nyatakanlah, oh nyatakanlah, amin, dalam segala hal. Haleluya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Amen. Segala hal. Saudara-saudari, kita dapat menyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah. Amen. Kepada Allah. Amen. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita dapat menyatakan segala hal, apapun itu kepada Tuhan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amen. Ya, haleluya. Karena damai sejahtera Allah. Amen. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Oh, haleluya. Melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amen. Haleluya. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amen. Haleluya. Amen. Saudara-saudari, ayat ini sangat baik sekali ya. Kita bisa doa baca hidup ya bersama dengan rawatan yang sedang kita gembalakan. Amen ya, saudara-saudari, kita membawa rawatan kita untuk menjamah ya bahwa Allah kita adalah Allah sang damai sejahtera. Ya, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amen ya, saudara-saudari. Amen. Di tengah ya mungkin di tengah 2 tahun ini ya pandemi ya saudara-saudari, saudara-saudari kita maupun setiap perawatan kita memiliki banyak hal ya yang menjadi kekhawatiran. Entah itu keluarga, entah itu bisnis ya, entah itu pendidikan, mahasiswa ya di dalam pendidikannya maupun di dalam sekolah. Saudara-saudari, banyak manusia yang khawatir. Dan kiranya melalui ayat ini saudara-saudari boleh menjadi damai sejahtera. Boleh menjadi damai sejahtera bagi kita semua. Amen. Amin, saudara-saudari, haleluya ya. Saya mengajak saudara-saudari untuk memproklamirkan 4 poin ya yang ada di layar saudara-saudari. Pertama, Tuhan yang bersimpati. Ya, kedua, Tuhan yang memperhatikan. Ketiga, Tuhan yang mau mendengarkan. Dan 4, Tuhan yang hadir dan memperbarui kekuatan kita. Amen. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Ya, di dalam pelajaran pertama ini kita bisa menjamah hati rawatan kita, membawa mereka melihat ya, Tuhan, siapakah Tuhan yang mereka percayai, siapakah Tuhan yang ada di dalam mereka. Amin. Bahwa Tuhan yang ada di dalam kita semua, saudari, adalah Tuhan yang bersimpati, dan saudari Tuhan yang mengerti, yang Tuhan yang sangat paham. Yang saudari kadang orang-orang sekitar, ya teman, keluarga, ya mungkin mengerti hanya keluarannya saja, hanya mengerti atau memahami sebagian kecil. Tetapi saudara-saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang bersimpati. Amin ya. Tidak hanya bersimpati, saudara-saudari, Tuhan kita adalah juga Tuhan yang memperhatikan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang al-muhid, ya saudara-saudari, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang besar. Tetapi saudara-saudari, Tuhan yang sedemikian tidak hanya memperhatikan hal-hal yang besar, tetapi Tuhan kita memperhatikan hal-hal yang kecil, ya saudari, bahkan hal yang sangat detail, sangat kecil, Tuhan juga memperhatikan. Amen ya saudari, kita bisa membawa setiap perawatan kita untuk datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya, sehingga mereka bisa menjamah Tuhan yang bersimpati, Tuhan yang memperhatikan. Dan juga saudari, haleluya, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang mau mendengarkan. Amen ya saudari, sangat jarang ya saudari manusia teman dekat sekalipun mau mendengarkan. Amen. Tetapi Tuhan kita mau mendengarkan. Amen. Mau mendengarkan dari awal hingga akhir. Amen ya saudari, mari kita datang kepadanya. Dan segala suka maupun duka, oh saudari, Tuhan kita mau mendengarkan setiap perkara di dalam penghidupan kita. Amen ya, saudari, banyak ya saudari, karena saya melayani mahasiswa, ya saudari, banyak orang muda hari ini sering mencari orang yang mau mendengarkan. Ya, banyak orang muda yang mencari
seseorang yang mau mengerti. Tapi saudari, di dalam cerita mereka, di dalam pengalaman yang mereka ceritakan, ya semakin mereka menaruh kepercayaan kepada manusia, ya mereka kecewa, ya mereka sedih kembali ya saudari. Tapi amin ya, kita bisa membawa mereka setiap perawatan melihat, amin, bahwa ada satu Tuhan, amen, yang mau memperhatikan dan mau mendengarkan bahkan mengerti. Amen. Yang ketiga, yang keempat, saudara-saudari, Tuhan yang hadir dan memperbaharui kekuatan kita. Amin. Tuhan kita tidak hanya bersimpati, tidak hanya memperhatikan, tidak hanya mau mendengarkan, tetapi Dia hadir. Amin. Saudara-saudari, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mencurahkan isi hati kita, saudara-saudari, Tuhan akan hadir dan kehadirannya akan memperbarui kekuatan kita. Amen. Haleluya. Amin ya, saudari, Tuhan kita dapat bersimpati dengan setiap orang, ya, dengan setiap orang. Nah itu laki-laki, perempuan, ya saudari, memiliki latar belakang yang bagaimana, ya saudari, punya persoalan yang bagaimana. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang bersimpati dengan setiap orang. Amin ya, saudari, jarang ya, mungkin kalau kita mencari orang yang sedemikian, yang bisa bersimpati dengan setiap orang itu tidak ada. Ya, saudari, tetapi Tuhan kita, Dia bersimpati, Dia mengerti setiap orang. Nah, jadi saudara-saudari ya, jangan khawatir, jangan takut untuk berbicara kepada Tuhan. Jangan takut untuk memberitahukan segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, siapapun kita, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, seberat apapun saudara-saudari persoalan kita, permasalahan kita, oh, saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat bersimpati kepada setiap orang. Ya. Di dalam Alkitab, saudara-saudari, memang Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara kepada setiap orang. Ya. Sangat sedikit ayat yang memberitahukan orang datang untuk berbicara kepada Tuhan. Ya, di dalam Matius dan Markus, ya setidaknya ada dua kisah, ya, di mana orang datang kepada Tuhan untuk bercerita. Ya, dua cerita ini sangat bertolak belakang ya. Kalau di dalam Matius pasal 14 ayat 1 13, ayat 1 sampai 13, itu ada kisah yang seorang murid dari Yohanes Pembaptis ketika Yohanes ini dibunuh, saudara-saudari, murid-muridnya datang dengan hati yang sedih, datang kepada Tuhan untuk curhat, untuk cerita. Ya, saudari. Satu sisi, ya, murid Yohanes yang sedang sedih ini datang kepada Tuhan untuk bercerita. Lalu di dalam Markus pasal 6, saudara, satu kisah yang lain ketika murid-murid baru memberitakan Injil, menyembuhkan banyak orang, ya mereka datang kepada Tuhan menceritakan sukacitanya kepada Tuhan. Amen ya, saudari, dua ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan di mana manusia dapat curhat, dikatakan. Manusia dapat dengan mudah memberitahu Tuhan apa yang ingin mereka katakan. Saudari, kita ketika kita memberitahu kepada Tuhan atau ketika kita curhat ya kepada Tuhan, seringkali kita hanya curhat mengenai kesedihan, mengenai permasalahan, mengenai persoalan, tidak salah. Tetapi saudara-saudari, di dalam Matius dan Markus ini menyingkapkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mendengarkan tidak hanya duka, tidak hanya persoalan, tetapi ketika kita mengalami sukacita. Amen, saudara-saudari. Saya juga tertegur ya, saudara-saudari. Seringkali saya hanya datang kepada Tuhan ketika salah, ada permasalahan, mencurahkan ya kesedihan dan lain sebagainya. Tapi ya saudara-saudari, Tuhan juga mau mendengarkan sukacita kita. Wah, Tuhan juga mau mendengarkan curhat kita mengenai sukacita kita. Amen ya, saudara-saudari, kiranya pengalaman memberitahu Tuhan ini, pengalaman bersekutu dengan Tuhan ini, ya saudara-saudari, membawa kita memiliki persekutuan yang lebih dekat kepada Tuhan. Amen. Ya, haleluya ya, saudara-saudari, Tuhan kita adalah juga Tuhan yang memperhatikan kita. Ya, saudara-saudari, kita ketika kita merawat ya domba-domba Allah yang sedang kita layani hari ini, saudara-saudari, kadang mereka juga curhatkan kepada kita tentang masalah mereka, tentang pergumulan mereka. Mereka mungkin merasa tidak ada yang mengerti mereka. Tapi saudara-saudari, amin, kita bisa membawa mereka melihat bahwa ada Tuhan yang mereka percayai bahwa Tuhan memperhatikan mereka.
Amin. Tuhan tidak hanya memperhatikan perkara-perkara yang besar, tapi saudari dikatakan tidak ada yang terlalu kecil untuk didengarkan oleh Tuhan. Amin ya, saudara-saudari. Kiranya ini boleh menjadi kelegaan ya bagi kita, juga bagi rawatan yang sedang kita rawat, bahwa perkara sekecil apapun Tuhan mau mendengar. Kadang-kadang kita takut ya berdoa kepada Tuhan, atau kita malas ya memberitahu kepada Tuhan. Mungkin ada perkara kecil, kita bisa handle sendiri, kita bisa selesaikan sendiri. Tapi saudara-saudari, amin, Tuhan memperhatikan setiap perkara kecil. Ya, dia mau mendengarkan semuanya. Dia mau mendengarkan segala hal tentang kita. Oh, saudara-saudari, kiranya ya, saudara-saudari, tidak ada yang kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Memang Tuhan tahu segalanya, ya. Tuhan tahu, mungkin sebelum kita bicara pun ya, saudara-saudari, Tuhan tahu, ya, apapun, mengerti setiap kondisi kita. Tapi saudara-saudari, dia mau, dikatakan, saya terjemah dengan kata dia mau mendengarkan. Oh, saudara-saudari, dia mau mendengarkan segala hal tentang kita. Mari ya, saudara-saudari, kita juga belajar, ya, mau menceritakan segala hal tentang kita kepada Tuhan. Oh, dia siap mendengarkan, dia siap bersimpati, dia siap memperhatikan kita. Amen. Kemudian saudara-saudari, yang ketiga, dia mau mendengarkan segala hal. Mari kita baca bersama-sama ya saudara-saudari. Kita harus menyadari bahwa ketika kita berbincang-bincang dengan Tuhan dan mencurahkan hati kita kepadanya, keintiman kita dengan Tuhan adalah satu langkah lebih jauh dan kita mengenal dia sedikit lagi. Amen ya, saudara-saudari. Kadang-kadang, amin, kita bingung atau banyak orang yang bingung bagaimana berdoa kepada Tuhan. Sekali banyak ketika berdoa jatuh kepada rutinitas ya, hanya mendoakan yang sudah menjadi format ya saudara-saudari. Tetapi haleluya ya saudara-saudari, kita ubah cara berdoa kita. Berdoa adalah memberitahukan kepada Tuhan segala hal. Amen ya saudara-saudari, dengan kita memberitahukan segala hal kepada Tuhan, amin, saudara-saudari, akan membangun keintiman kita lebih lagi kepada Tuhan. Dengan kita berbincang-bincang, dengan kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, akan membawa persekutuan kita atau relationship kita dengan Tuhan satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih jauh, ya. Dan kita mengenal Dia sedikit lagi dan sedikit lagi. Amin ya, saudari. Ya, kalau kita mau mengenal seseorang, ya, bagaimana kita bisa mengenal seseorang? Ya, dengan kita lebih banyak berbincang dengan dia, lebih banyak ngobrol dengan dia, maka kita akan lebih tahu, lebih mengenal, lebih mengerti. Ya, saudari, hubungan kita dengan Tuhan juga sedemikian. Ya, kita bisa membawa, amin, ya, rawatan kita membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Ya, membawa mereka juga bisa terbuka ya, kepada Tuhan untuk memberitahukan segala hal kepada Tuhan. Ya. Mungkin ya mereka juga sungkan untuk cerita segala hal kepada kita. Mungkin mereka juga ada satu hal yang tidak bisa diceritakan kepada kita. Dan maka itu kita perlu membawa mereka ya, untuk bisa memberitahukan segala hal kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara rawatan kita, domba-domba Allah yang sedang kita layani, mereka juga bisa mengalami pertumbuhan hayat. Dan mereka bisa mengalami pengalaman pribadi, ya, berbincang-bincang kepada Tuhan. Amen. Dikatakan lagi, tidak ada yang bisa bersimpati dengan semua orang. Tetapi Tuhan kita dapat bersimpati dengan semua orang. Dia bersimpati kepada setiap masalah kita. Dia peduli pada urusan kita semua. Di dalam hatinya seperti tidak ada urusan orang lain selain urusan kita. Oh, dia menanggung semua kesusahan kita. Tidak peduli betapa lemahnya kita, dia akan bersimpati dengan kita dan memikul kesusahan kita untuk kita. Wah, saudara-saudari, saya terjamah ya, dikatakan sepertinya tidak ada urusan lain selain urusan kita. Dan saudara-saudari, ketika kita berbincang-bincang kepada Tuhan, ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, oh, sepertinya Tuhan di depan kita, supaya kita sedang berada di depan Tuhan. Tuhan sedang mendengarkan segala keluh kesah kita, segala cerita kita, baik suka maupun duka. Saudari, Tuhan tidak akan mudah terdistract ya. Tuhan akan dengan fokus mendengarkan kita, bersimpati, mendengarkan dan memperhatikan kita. Saudari, haleluya. Ini adalah Tuhan kita ya, saudari. Tuhan yang mau mendengarkan segala cerita kita.
Amen. Segala masalah kita. Amen. Kemudian saudara-saudari, dan kehadirannya memperbarui kekuatan kita. Dikatakan dalam Markus 6 ayat 31, dia berkata, mari kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Saudara-saudari, amen. Ketika kita berdoa, berbincang-bincang kepada Tuhan, menceritakan segala hal kepada Tuhan, amin. Ya, Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita. Ya, saudara-saudari, kalau kita cerita, mungkin ya cerita kepada orang lain, dan kepada manusia yang lain ya saudara-saudari, mungkin sehabis cerita kita lega, tapi mungkin kita juga tidak ada solusi ya, kita mungkin semakin kering ya saudara-saudari. Atau saudara-saudari ketika kita ada masalah, mungkin kita seringkali ya seringkali pergi ke tempat sunyi ya untuk menenangkan diri. Tapi saudara-saudari dalam pengalaman bukannya makin tenang, malah makin sumpek ya saudara-saudari. Amin ya, saudara-saudari, kita tidak perlu mencari tempat terpencil yang di luaran. Saudara-saudari, kita datang kepada Tuhan dan berbincang dengannya. Saudara-saudari, Tuhan akan membawa kita bersama dengan Dia. Dan Tuhan akan menyuplaikan kekuatannya kepada kita. Saudara-saudari, damai sejahtera Allah, amin, akan memenuhi diri kita. Oh, saudara-saudari, kehadirannya akan menguatkan kekuatan kita. Amin, saudara-saudari, inilah rahasia dari penghidupan orang Kristen. Tuhan kita adalah Tuhan yang standby 24 jam ya saudara-saudari, kapanpun, dimanapun kita bisa datang, berbincang, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Amin ya saudara-saudari, kiranya berita ini amin bisa membawa kita memiliki persekutuan yang lebih dekat kepada Tuhan, sama seperti kidung yang tadi kita nyanyikan, dan satu kawan yang sangat terakrab dan sangat kusayang, yaitu adalah Tuhan kita sendiri. Amen ya saudari, hidung tadi kiranya kita boleh hafalkan atau kita pelajari sehingga kita bisa membawa menikmati kidung itu bersama-sama dengan rawatan kita. Amen ya saudari. Sebelumnya saudari, saya akan pimpin di dalam doa untuk sebelum menyambung ke sesi yang kedua. Amen. Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami memiliki Tuhan yang bersimpati kepada kami. Oh, Tuhan yang memperhatikan tidak hanya perkara besar, tapi juga perkara kecil Tuhan memperhatikan kami. Tuhan kami juga mengucap syukur, Tuhan adalah Tuhan yang mau mendengarkan setiap masalah kami, Tuhan setiap apapun tentang kami, baik suka maupun duka. Tuhan kami juga, oh Tuhan sangat mengucap syukur, Tuhan kami adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, bahkan kehadiran Tuhan memperbarui kekuatan kami. Oh Tuhan, bahwa kami memiliki persekutuan yang lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amen. Saudara-saudari, mari kita nikmati kidung yang tadi kita nyanyikan satu kali lagi, baru disambung dengan sesi yang kedua. Amen. Satu kawanku akrab, ku teramat sayang, lemah lembutlah sikapnya, manislah cintanya, mustahil hidup tanpa dia, papanya ku harap kita tinggal bersama Tuhan dan ku. Kadang ku nyaris rebah, lemah ku dia paham, disuruhnya ku sandar dia, ku suka rangkulnya, ke arah terangku dia bawa, nempuh hidup cerah, kita jalan searah, Tuhan dan ku. Kasihku terhadapnya, dia palinglah jelas, namun padaku kasihnya
tak habis ku kata, kasih-Nya tak pernah padam, kian hari kian barat. Kita salinglah cinta, Tuhan dan ku. Semua suka dukaku ku beritahu padanya, semua rindu dambaku ku ungkap padanya. Hibur anjur amanatnya Dia beri padaku, kita saling bercakap, Tuhan dan ku. Dia tahu hatiku damba, menyelamatkan jiwa. Disuruhnya aku keluar, wartakan kasih-Nya, siarkan cinta ajaibnya dan kisah wafat-Nya. Kita berdua tiasa, Tuhan dan ku. Dia memberitahukan tak jauhlah kerajaan-Nya, hati-Nya sangat mendesak bawaku ke sana. Bahagia kekal yang gembira dan tahta mulia, kita sama meraja, Tuhan dan ku. Amen. Puji Tuhan saudara-saudari, demikian pelajaran pertama, beritahukan kepadanya.